Di antara deretan rumah tua di Jalan Ciputat Raya, hanya satu yang tidak pernah tampak berubah. Rumah besar berpagar besi hitam, cat dindingnya kusam. Jendela selalu tertutup tirai coklat tua. Warga sekitar menyebutnya rumah bayangan. Tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Namun setiap kali seseorang menempati rumah itu, lampu ruang tengah selalu menyala sendiri. Tepat jam 12:08 malam. Beberapa orang pernah mencoba menempati rumah itu. Tidak ada yang bertahan lebih dari 3 bulan. Ada yang pindah karena mimpi buruk berulang. Ada yang sakit tiba-tiba. Dan satu yang benar-benar hilang tanpa jejak. Rani datang dengan harapan baru. Mahasiswi arsitektur. Ia mencari tempat tenang untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Saat melihat iklan rumah 1208 dengan harga hanya sepertiga dari pasaran, ia langsung tertarik. Ketika ia datang menandatangani kontrak, agen properti hanya berkata pelan, "Kalau malam, jangan sentuh cermin di koridor. Itu peninggalan lama, dibiarkan saja." Rani hanya mengangguk. Ia pikir itu hanya mitos kampung. Tapi begitu malam pertama tiba, rumah itu seperti bernapas sendiri. Dari kamar, ia mendengar suara lemari berderit pelan. Dan di ujung koridor, cermin besar berbingkai kayu jati tampak berkilat, memantulkan cahaya lilin seperti sedang menatap balik. Hari-hari pertama terasa biasa. Namun pada hari ketiga, Rani mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali ia lewat depan cermin, pantulannya tidak bergerak bersamaan. Awalnya hanya telat sepersekian detik, tapi lama-lama bayangan itu tersenyum saat ia tidak menatap, saat ia menunduk, dan di sudut bibirnya ada noda hitam seperti jelaga terbakar. Suatu sore, Rani menatap lebih lama, mencoba memastikan bayangannya menatap balik, lalu perlahan mengangkat tangannya sendiri dan mengetuk kaca dari dalam. Rani mundur, panik, tapi di belakangnya terdengar suara kecil, suara anak perempuan. "Kamu bisa lihat aku juga ya?" Saat menoleh, tidak ada siapapun, tapi di lantai ada jejak kaki kecil basah mengarah ke kamar Rani. Malam keempat, listrik padam tepat jam 0:08. Udara di dalam rumah menjadi dingin menusuk. Jam dinding berhenti berdetak. Dari arah koridor terdengar suara tawa anak kecil, lalu bisikan lirih seperti seseorang sedang mengaji terbalik. Suara itu datang dari arah cermin. Rani dengan senter di tangan perlahan mendekat. Cermin itu tampak berembun, seolah ada napas dari balik kaca. Dan di tengah embun itu perlahan muncul tulisan dengan jari. "Jangan lihat waktu dia tersenyum." Saat Rani mundur, senter padam sendiri. Dalam gelap, ia melihat sekelebat bayangan kecil berlari di dinding, bergerak menuju kamarnya. Pagi berikutnya, Rani mendapati semua pisau dapur berpindah posisi. Semua ujungnya mengarah ke cermin di koridor, dan di lantai dekat sana ada tetesan darah segar. Ketika ia mencoba membersihkan, darah itu menetes dari langit-langit. Tetes demi tetes perlahan membentuk tulisan samar. "Buka kacanya,
Di bawah tulisan itu terdengar suara kecil menangis, tapi bukan dari luar, dari dalam kaca. Tetangga sebelah, Butari, akhirnya menegur Rani. Wajahnya pucat, matanya seperti kurang tidur. "Nak, jangan tinggal di sana terlalu lama. Dulu rumah itu milik keluarga Tionghoa. Anak perempuannya meninggal kebakaran. Waktu ulang tahun ke-7, mereka mencoba memanggil rohnya lewat cermin itu. Tapi yang datang bukan dia." Rani terdiam. "Jadi, siapa yang datang?" Butari menatap kosong. Sesuatu yang menyamar, sesuatu yang hanya bisa keluar kalau ada yang menatap terlalu lama. Rani mulai bermimpi setiap malam. Ia berdiri di depan rumah 1208. Tapi dari jendela ia melihat dirinya sendiri sedang tidur di ranjang. Malam ke-7, ia terbangun karena mendengar suara kuku menggores kaca. Ketika keluar kamar, koridor tampak berubah. Panjangnya tidak berakhir, dindingnya hitam berlumut, dan di setiap langkah ada bayangan anak-anak berdiri menatapnya diam. Rani menyalakan ponsel, merekam jalannya. Tapi di video ia melihat sesuatu yang tak ada di depan mata. Dirinya sendiri berjalan di belakangnya. Ketika ia menoleh, hanya ada udara dingin. Namun di cermin, dua sosok terlihat berdiri berdampingan. Pukul jam 12:08 malam, cermin mulai bergetar. Permukaannya bergelombang seperti air. Dari baliknya muncul tangan kecil pucat menekan kaca dari dalam. Lalu perlahan keluar. Anak itu memakai baju tidur putih lusuh. Sebagian wajahnya gosong terbakar. Matanya hitam polos. Ia tersenyum lebar dan berkata pelan, "Sekarang aku bisa keluar. Sekarang kamu di sini." Cermin itu menyala dan dalam sekejap Rani tersedot ke dalamnya. Ia terbangun di ruangan yang sama, tapi semua warnanya abu-abu. Tidak ada suara, tidak ada bau, hanya bayangan dirinya di sisi lain kaca. Menatap balik dengan ekspresi panik. Rani menjerit, tapi suaranya tak terdengar. Dan dari dalam cermin, anak itu menatapnya sambil tertawa. Pagi harinya, Butari melihat sesuatu aneh. Rumah 1208 terbuka. Tirai jendela bergoyang. Di ruang tengah, cermin besar itu kini bersih berkilau. Dan di dalam pantulannya terlihat Rani sedang tersenyum. Tapi wajahnya terlalu kaku. Dan di bawah pantulan itu ada tulisan kecil dari dalam kaca. "Sekarang aku yang jaga rumah ini." Sebulan kemudian, rumah itu kembali diiklankan di situs properti. Foto-fotonya tampak normal kecuali satu. Di foto ruang tengah, kalau diperbesar, terlihat seseorang berdiri di balik kaca. Wajahnya mirip Rani, tapi matanya hitam legam dan bibirnya robek hingga ke pipi. Deskripsi iklannya berbunyi, "Rumah nyaman, ada cermin antik bersejarah. Jangan buka kain penutupnya, hanya untuk penghuni yang berani." Dan hingga hari ini, jam 12:08 malam, lampu ruang tengah rumah itu selalu menyala sendiri. Kadang dari jalan, orang bisa dengar suara anak kecil tertawa.
Dan jika kamu berdiri cukup lama di depan gerbang, kamu mungkin melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang sedang menatapmu dari dalam kaca.